Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Burhan Ferdiana Kurniawan. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan tahun 2024 dari kelas Praktikum B. Kali ini saya akan menjelaskan materi terakhir dari pertugas Sensor Control, yaitu di mana kita akan membahas terkait kontrol PD motor. Kita tetap membahas PD motor, cuman kali ini berbeda karena kita akan menggunakan Python dan menggunakan beberapa AI. Oke, sebelumnya kita harus paham dulu beberapa platform yang akan kita gunakan nanti ketikanya untuk melakukan pemrograman. Yang pertama kita akan menggunakan VS Code. Yang dimana adalah pengembangan perangkat lunak, editor kode memiliki peran penting untuk menulis, mengelola, dan menjalankan program. Nah, pada materinya akan dibahas editor seperti Visual Studio Code, Cursor, dan Windsurf, serta pengembangan bahasa pemrograman Python yang sebagai bahasa yang banyak digunakan saat ini. Nah, kita berbicara masalah VS Code dulu teman-teman. VS Code atau Visual Studio Code adalah editor kode gratis yang open source yang dikembangkan oleh Microsoft. Nah, VS Code sendiri ini mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti memiliki fitur unggulan seperti syntax dan highlighting, terus debugging, dan terminal integrasi, dan juga ekstensi yang sangat lengkap. Nah, karena VS Code ini ringan, VS Code sudah sering digunakan teman-teman oleh pemula sampai programmer yang sampai profesional. Nah, terus juga kita juga punya editor kode namanya Cursor. Nah, Cursor ini tuh dia sama kayak Visual Studio Code, cuman dia basisnya AI. Nah, di mana dia tuh udah editor kode modern yang berfokus pada pemanfaatan AI, di mana atau jasa buatan. Editor ini memungkinkan penggunaan menulis kode lebih cepat dengan bantuan AI seperti melengkapi kode, menjelaskan fungsi hingga memperbaiki error secara otomatis. Dan juga Cursor sangat membantu dalam memahami struktur kode dan meningkatkan produktivitas terutama bagi pembelajar dan developer. Nah, yang kedua juga ada namanya editor Windsurf teman-teman atau AI coding. Windsurf merupakan editor coding yang juga mengintegrasikan teknologi AI untuk membantu proses pemrograman. Editor ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi pengembangan perangkat lunak dengan memberikan saran kode kontekstual dan pemahaman terhadap proyek secara keseluruhan. Windsurf cocok digunakan pada proyek yang kompleks dan kolaboratif. Nah, kita berbicara tadi masalah platform, sekarang kita berbicara masalah Python ya teman-teman. Yang bahasa yang akan dipakai di semua editor itu adalah Python. Nah, di mana Python ini merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dikenal dengan sintaksnya yang sederhana dan mudah dibaca. Dan Python dirancang agar programmer yang menulis kode dengan lebih sedikit baris dibandingkan bahasa lain. Jadi, dari semua bahasa-bahasa yang pernah dipelajari kayak bahasa C dan bahasa-bahasa C++ itu, kalau Python itu dia lebih mudah, ibaratnya lebih mudah dalam arti bahasanya lebih pendek. Jadi, untuk memakai baris-barisnya itu nggak terlalu panjang, nggak terlalu banyak gitu kan. Nah, makanya Python ini banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti data science, kecerdasan buatan oleh AI, machine learning, pengolahan citra, web development, hingga sistem kontrol dan otomasi. Nah, dari Python ini tuh banyak library teman-teman yang sehingga bisa membuat Python ini menjadi bahasa yang fleksibel dan kuat. Nah, mungkin itu saja bisa saya bahas di materi PPT kali ini. Nah, sekarang untuk jelasnya kita akan mencoba beberapa pemrograman untuk kontrol PD motor menggunakan editor-editor yang tadi sudah dijelaskan. Kita akan kali ini akan menggunakan Cursor teman-teman ya, karena lebih mudah. Oke, sekarang kita akan lanjut ke bagian simulasinya dan juga pemrogramannya. Baik, sekarang kita akan melanjutkan untuk melakukan penginstalan AI-nya teman-teman. Sekarang kita pakai Cursor AI aja ya. Jadi kita copy aja, kita masukin ke web. Jadi supaya kita bisa install setelah ini. Oke, kita download sini aja. Oke, mungkin karena ini lumayan ya nunggu lumayan lama, kita skip aja langsung. Oke, sekarang kita udah mulai ini teman-teman ya, udah mulai melakukan install buat ininya. Sebentar. Oke, terus taruh di programnya apa? Oke, kita ini aja semuanya. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman buat installing si Cursor AI-nya. Jadi yang tinggal menunggu aja, mungkin nanti seperti ada olahan juga kita skip aja bagaimana kita mungkin kita bakal lebih meng-highlight bagian promnya dan bagian lain-lain. Oke, see you. Oke, setelah kita sudah bisa download atau install Cursornya teman-teman, sekarang kita akan menggunakan akun GitHub ya. Sini aku juga udah membuat akun GitHub menggunakan akun Undip. Di sini tinggal di ini aja, dimasukin aja. Masuk.
Oke, ini dan bisa teman. Oke, ini udah bisa teman-teman. Ini udah VS Code, import from VS Code. Oke, ini boleh install. Ini kita lanjut ke bagian ini aja, sama aja teman-teman. Lanjut ke kunci aja ini. Oke, ini udah bisa teman-teman, udah kita buat project. Sekarang ini kita file baru ya. Ini udah bisa teman-teman. Oke, nanti kalau emang karena kita lanjut ke bagian program teman-teman. Oke, di sini aku sudah mendownload platform IO teman-teman. Tadi aku sedikit skip beberapa step ya. Di sini mungkin hanya langsung jadi kayak kita jadi mungkin aku sedikit membahas ya. Di sini masuk ke bagian preference, VS Code setting. Nah, di VS Code setting ini nanti bisa ngeklik marketplace. Nah, di marketplace ini nanti kalian masukin repository lah ibaratnya kayak gitu, URL. Nanti buat setelah itu udah masuk URL baru kalian bisa ngebuka si platform IO yang ini teman-teman. Seperti itu. Oke. Mungkin nah setelah udah bisa nginstal nanti teman-teman bisa ngebuka di sini open. Nah, di sini bisa buat project teman-teman. Jadi mungkin buat namanya tes motor DC ya, tes motor DC. Nah, ini bootnya. Kemarin kita makainya Mega ya. Makanya Arduino Mega 2060 ya. Oke, finish. Oke, mungkin sedikit menunggu ya. Terus teman-teman itu masuk ke bagian si kursor AI-nya. Nah, di sini yang bagian pentingnya adalah ini kita bisa menggunakan AI untuk nge-prom program nanti. Ketika sudah di-prom maka program akan muncul teman-teman. Nah, karena di sini aku membahas yang bagian di aku membahas sampai program saja karena aku tidak membawa modulnya. Nah, karena aku sudah sempat mempraktekkan modulnya di praktikum di sebelumnya di lab sebelumnya. Jadi setelah ini aku akan berpindah ke video. Aku membahas video yang sudah kemarin aku praktekkan di lab. Jadi mungkin aku sedikit mencontohkan saja program yang aku prom hari ini. Nah, program yang di prom adalah ini teman-teman. Beberapa percobaan buat kontrol Arduino Mega 2060, pin 5 CW6, CW encoder pin 2 pin 3, menggunakan anti wind up, min 25 sampai 25 dan slidernya, kecepatan, posisi, menyalakan atau sampling, pumping dan OPF atau bahasa nanti seperti ini teman-teman. Nah, di sini bisa memunculkan UI-nya. Jadi UI itu kayak ya ibaratnya kayak bikin aplikasi lah teman-teman kayak gitu. Nah, kayak gini. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, sini mungkin aku ini aja ya. Aku salin aja biar bisa di program. Ini aku copy text. Nah, setelah itu kita masukin ke prom ini. Jadi bakal membaca promnya seperti apa. Nah. Oke, mungkin saya akan menjelaskan teman-teman ya. Di sini mungkin aku nggak ada videonya, tapi aku ada beberapa screenshotan buat sekitar praktikumnya teman-teman. Contoh yang lain. Ini juga beberapa program yang bisa terjadi apa yang dihasilkan ketika prom tadi sudah di launching ya. Nah, nanti dia bakal mengakir error sendiri. Nanti ini hasil akhir seperti ini. Mungkin sedikit membahas tentang grafiknya teman-teman. Ini beberapa grafiknya ya sebenarnya mirip-mirip teman-teman ya. Bagaimana nanti UI-nya seperti apa bentukannya, grafik kontrol kecepatan seperti ini. Ada force juga bisa dikendalikan secara penuh. Juga posisi kontrol output seperti ini kurang lebih stabil. Juga ini teman-teman. Nah, naik seperti ini, overshoot, kontrol kecepatan. Sini juga ini posisi kontrol output. Nah, ini yang kurang lebih tadi jauh teman-teman ya. Yang mungkin yang dilihat di sini adalah prompternya teman-teman. Ya, bagaimana cara kita bisa membuat sistem dengan menggunakan AI teman-teman. Ini lebih stabil. Juga sini juga bisa menghasilkan dari UI-nya bisa menghasilkan beberapa angka-angka output seperti delay time, rest time dan lain-lain, setting time overshoot, speed raw-nya berapa, error PID-nya berapa yang digunakan seperti itu.
juga seperti itu teman-teman. Oke. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau beberapa yang masih kurang belum jelas. Selebih mohon maaf. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.